tentunya ada Mas Hendra, beliau juga merupakan salah satu korban dari PHK. Turut prihatin Mas, tetapi turut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Thank you. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto untuk bisa mendengar lebih jauh bagaimana kemudian upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah dalam rangka membuat agar para pekerja yang menjadi korban ini bisa tetap menjalankan hidup mereka dengan baik. Dan saya langsung saja bertanya sama Mas Hendra. Mas Hendra, ya. Benar ya? Salah satu yang menjadi satu dari jutaan yang kemudian terdampak dari corona ini. Ya, benar Mbak. Benar Jadi sekali. sudah berapa lama kemarin bekerja? Kurang lebih sekitar 3 mingguan ya. Dan kabar saya untuk kena pengurangan ini pun sebenarnya saya sudah melihat dari jumlah klien yang makin lama makin turun gitu. Jadi saya ini kan orang lapangan gitu ya. Saya sudah mulai ngelihat ke depan nih. Wah, kalau nanti saya termasuk salah satu korban seperti yang lainnya, saya harus seperti apa nih gitu. Dan ini satu-satunya penghasilan untuk bisa menghidupi keluarga? Iya, karena kan di penghasilan saya itu sudah dipos-posin Mbak. Ini buat kebutuhan harian, ini buat cicilan-cicilan. Pokoknya sudah saya pos-posin. Nah, pas terjadi kena juga akhirnya saya, seperti kapal lah Mbak, pasti limbung lah ya, limbung, panik. Terus saya lihat teman-teman yang lain juga kena, terus rata-rata mereka hanya bisa mencurahkan, ya mungkin saya juga pengen seperti mereka gitu, tapi saya lihat kondisi mereka jauh lebih sulit dari saya gitu. Dan saya pengen, saya harus bisa gimana nih, nggak mungkin saya nerima nasib seperti ini, saya nggak ngapa-ngapain, sementara hidup kita kan harus berjalan gitu ya. Ada kebutuhan, ada orang-orang di rumah yang harus tercukupi kebutuhannya. Dan jujur saya lebih takut anak istri saya nggak makan daripada corona gitu. Ya waspada, tetap harus waspada, tapi kan kita realistis. Di rumah ada orang-orang yang apalagi menjelang puasa nih, saya sudah bilang sama anak-anak saya, nah ini ke depan kita puasa, nggak hanya puasa menahan yang benar-benar puasa. Kita kan puasa gajian, kita kan puasa terima THR, jadi kita harus sama-sama mengencangkan ikat pinggang. Bahkan anak saya ikut berjualan gitu. Nah kebetulan kan istri saya hobi masak gitu ya, hobi bikin kue segala macam. Terus boleh saya bantu nggak gitu? Kamu nggak malu gitu? Kamu nggak gengsi? Aduh, saya udah talak 3 deh sama gengsi, sebenarnya gitu kan. Dalam kondisi seperti itu gimana mau gengsi? Saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya ya sudah sejak terima. Jadi saya nggak begitu kaget juga gitu. Akhirnya makanya saya tulis hashtag kan, bergerak atau berkarat gitu. Karena saya bilang kalau kita di rumah hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan si ini, si itu, pemerintah, tanpa kita ngapa-ngapain kita dapat apa gitu. Mengeluh itu adalah pekerjaan yang menghasilkan minimal sekali hasil gitu. Hanya mengharapkan bantuan. Saya nggak seperti itu. Jadi ya, oke, saya bergerak. Kebetulan saya juga kaget Mbak, waktu yang kemarin saya jualan donat gitu ya. Donat kampung lah ya Pak, donat kampung yang saya pikir hanya nilainya nggak seberapa gitu. Tapi ya udahlah saya coba. Ya saya nggak nyangka aja kayak sekarang gitu. Kenapa Mas? Yang pesan donat itu sampai dari benua Eropa. Sampai Eropa? Sampai Eropa dan saya kirimnya gimana Mas gitu kan? Enggak. Mas kirim donatnya ke orang-orang yang Mas anggap layak di jalan. Ke abang-abang ojol, ke orang-orang pemulung, ke anak-anak jalanan. Saya sampai merinding gitu loh. Karena di awal saya mau kirim donat ke wilayah utara Jakarta nih gitu. Hasilnya ini nggak seberapa gitu, nggak akan cukup dengan operasional saya gitu. Saya berpikir kan, oke, saya selama mengirim donat ini saya melewati daerah sini gitu. Kalau yang mau hubungi ke nomor saya. Oke, sudah gitu kan. Itu pun saya sempat ditegur kan, wah mau jualan pakai curhat segala gitu. Enggak, saya cuma nulis keadaan yang saya alami. Realistis. Iya, realistis. Dan saya juga bilang, kalau kita mau ngeluh kita apa gitu loh. Saya nggak nyangka kalau status saya di Facebook itu sangat menginspirasi banyak orang, bahkan beberapa pengusaha pun mengapresiasi gitu ya, dan bahkan status saya dibagikan ke karyawan-karyawan mereka gitu. Jadi ini luar biasa untuk bisa terus bergerak dan jangan berkarat di rumah.